Seluruh ulama mazhab sepakat bahwasannya membaca Al-Quran dengan lahan. Lahan itu artinya dengan seperti bernyanyi, bahwa itu termasuk perkara yang terlarang. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, sebagaimana biasa saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mereaksi atau meluruskan salah satu video dari Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Badrus Salam LC, di mana beliau mengatakan bahwa ulama mazhab semuanya sepakat bahwa haram hukumnya melahankan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan lahan. Lahan di sini maksud beliau seperti orang yang bernyanyi. Sebenarnya saya saat ini bukan berarti menyalahkan Pak Badrus Salam LC ini, tetapi seharusnya Pak Badrus itu memperjelas maksud dari lahan itu apa. Kalau hanya sekedar melagukan Al-Quran, itu malah dianjurkan oleh ulama. Bahkan Nabi sendiri melagukan Al-Quran. Ia tagonni, membaca Al-Quran dengan ghina, ini juga dianjurkan, bahkan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari. Juga kita bisa lihat hadis tersebut di dalam kitab Fathul Bari yang merupakan sarah dari kitab Sahih Bukhari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk golonganku, kata Nabi ini ya. Man lam yataghanna bil Qur'an, orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Ingat, taghanna yataghanna taghanniyan, menyanyikan ini ya. Tetapi yang dimaksud tentunya oleh Rasulullah ini berdasarkan penjelasan-penjelasan ulama adalah bukan nyanyian sebagaimana ahlil fisk, bukan nyanyian sebagaimana yang menjadi ciri khas dari ahli fasik, nyanyian dangdut misalnya, nyanyi rock. Bukan itu yang dimaksud. Tentunya kita berdasarkan luhunil Arab, lahan-lahannya orang-orang Arab. Ada suatu hadis, walaupun hadis ini dhaif, tetapi maknanya oleh ulama ini tetap dibenarkan, yaitu iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran ini dengan menggunakan lahan atau lagu-lagunya orang Arab dan suara-suaranya orang Arab, bukan menggunakan suaranya orang-orang fasik atau ahli-ahli peminum dan lain-lain sebagainya, misalnya lagu dangdut. Bukan seperti itu. Hadis Iqra'ul Qur'ana tersebut, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab, ini memang didoifkan oleh beberapa ulama, bahkan Syekh Albani juga mendoifkannya. Tetapi maknanya ini benar dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih sebagaimana yang di Sahih Bukhari itu. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak melagukan Al-Quran, artinya tidak membaguskan bacaan Al-Qurannya. Makanya lahan di sini, Pak, lahan di sini bukan semuanya lahan, bukan semuanya lagu, tetapi bukan semuanya nyanyian. Tetapi kalau lahannya, lagunya itu adalah lahan orang-orang Arab yang memang oleh ulama itu disepakati, itu tidak apa-apa seperti itu. Karena lahan dalam Syafi'iyah ini ya, lahan yang tidak diperbolehkan itu adalah lahan yang mencacatkan, artinya merubah makna. Ini lahan yang tidak diperbolehkan. Dan misalnya ada orang membaca Al-Quran dilagukan atau bagaimana sehingga panjang pendeknya, mat dan tidaknya itu menjadi tidak beraturan. Inilah yang disebut dengan lahan yang dilarang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Badrus Salam ini masih perlu dijelaskan lagi. Khawatirnya semuanya lahan, semuanya alhan ini kemudian dianggap keliru. Semua yang melagukan Al-Quran itu dianggap keliru. Dan inilah sebenarnya dibuat pelajaran untuk orang-orang Wahabiyah ketika
Buya Hamka menyebutkan bahwa ada salah seorang yang pandai melagukan Al-Quran di zaman Nabi, oleh Buya Hamka disebut sebagai penyanyi. Kemudian ini mungkin disalahkan, ada yang menyalahkan ya, maksud saya ada yang menyalahkan dari orang-orang Wahabi bahwa Buya Hamka itu tidak punya adab, sama seperti Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan asyuara sebagai penyanyi. Maka ini tentunya kita harus lebih bijaksana lah untuk orang-orang Wahabi itu ya. Nabi sendiri mengatakan itu, ya taganna, makna nyanyi dalam bahasa Arab itu kan mughanni, dari kata-kata al-ghina itu. Seharusnya lebih, itu kan hanya istilah, jangan terpaku terpancing dengan hanya istilah itu. Jadi orang yang melakukan Al-Quran atau bagaimana itu juga mutaghanni. Bahkan ketika bahasa Arab itu memanggil orang, misalnya MC-nya memanggil orang, acara yang kedua adalah pembacaan Al-Quran. Jadi qiraatul Quran bitaghanni, membaca Al-Quran dengan dilakukan, artinya dinyanyikan, karena gina itu ya menyanyi itu asalnya memang. Nah, kita jangan memahami bahwa yang namanya menyanyi itu kemudian sama dengan nyanyian ahlul fiski itu, ahli fasik, bukan seperti itu ya Mas. Jadi mohon maaf untuk Pak Badrussalam LC, bukannya saya menyalahkan jenengan, bukan Pak, tetapi saya meluruskan, mensyarah apa yang dijelaskan sampean ya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.